Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Miss percaya semuanya pasti dalam kondisi sehat ya. Nah, kemarin kita sudah menceritakan tentang pengalaman kita selama liburan ya. Untuk kali ini materi kita di tema 5 yaitu tentang pengalamanku. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak. Di sini judulnya pengalaman masa kecil. Nah, sebelumnya kita baca dulu yang ini ya. Menyanyi dan menari sesuai tempo. Kita baca sama-sama. Masa kecil sangat menyenangkan. Banyak pengalaman masa kecil yang tidak terlupakan. Pengalaman bermain, bernyanyi, dan menari bersama teman-teman. Pengalaman belajar bersama saudara dan pengalaman berolahraga bersama orang tua. Rara mengingat masa kecilnya. Dulu Rara dan teman-temannya bernyanyi sambil menari. Rara dan teman-teman menyanyi dan menari sesuai tempo. Nah, dari tadi di sini kita dengar tempo. Apa sih tempo itu? Kita lihat di bawahnya. Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Apa itu tempo? Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Ingat ya itu. Jadi tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Ya. Nah, saat bernyanyi dengan tempo yang cepat, anak-anak menari dengan gerakan yang cepat tentunya. Tapi ketika kita bernyanyi dengan tempo yang lambat, anak-anak menari dengan gerakan lambat juga. Jadi jangan ada yang menari jika tempo lagunya cepat, anak-anak narinya lambat. Jadi nggak sinkron ya antara tempo lagu sama gerakannya nanti. Kalau lagunya lambat, anak-anak malah narinya cepat. Jadi sesuaikan. Kalau misalnya nyanyinya tempo cepat, berarti gerakan tarinya cepat juga. Nah, di sini kita baca lagu sorak-sorak bergembira dinyanyikan dengan tempo cepat. Nah, ada juga yang tempo lambat. Misalnya itu lagu kayak Mengheningkan Cipta, kayak waktu kita menyanyikan pada saat upacara bendera ya. Terus lagu yang tempo cepat lagi ada Garuda Pancasila misalnya. Atau Berkibarlah Benderaku, itu juga salah satu lagu wajib yang temponya cepat. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini, nah, ada keterampilan kinerja praktik. Menyanyikan lagu sambil menari sesuai tempo. Nah, tempo itu apa tadi? Ya, cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Jadi kita menyanyi lagu sambil menari sesuai dengan tempo atau cepat lambatnya ketukan pada suatu lagu. Di sini ada lagu Burung Kakak Tua. Nah, siapa yang sudah tahu lagu Burung Kakak Tua? Kita sama-sama ya. Nanti anak-anak nyanyikan lagu ini sendiri, tapi sebelumnya kita nyanyi sama-sama dulu. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Burung kakak tua. Ini sekali ya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Burung kakak tua.
Nah, sekarang giliran anak-anak ya buat nyanyi lagu ini sebagai nilai, misalkan ambil nilai prakteknya. Jadi, anak-anak harus memperhatikan tempo lagunya. Saat ketukan lambat, anak-anak harus bernyanyi dengan lambat. Kalau ketukannya cepat, anak-anak bernyanyi juga dengan cepat. Nah, di sini lagu Burung Kakak Tua, anak-anak tugasnya buat video menyanyikan lagu Burung Kakak Tua tersebut. Jadi boleh sambil memakai gerak ya, atau sambil menari. Bebas sekreatifnya anak-anak, berkreasilah. Jadi nyanyi lagu ini pakai gerak, buat video nanti kirim ke Miss ya. Jangan lupa menyanyikan lagunya dengan percaya diri dan dengan semangat ya anak-anak. Nah, ini kalau misalnya kita di sekolah, anak-anak pasti Miss suruh maju satu-satu untuk menyanyikan lagu itu. Tapi karena kita masih daring, jadi anak-anak buat video dulu ya. Di sini selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal ungkapan pujian. Nah, kan kalau di sekolah, kalau misalnya temennya ada yang maju nyanyi satu-satu untuk menyanyikan lagu Burung Kakak Tua itu, responnya anak-anak gimana? Apakah anak-anak akan bilang, ih jelek-jelek, atau disorain temannya, jelek suaranya, atau gimana? Ya, kita seharusnya memberikan pujian kepada teman kita karena mereka sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Walaupun misalnya nih suaranya naik turun, kayak naik turun gunung. Tapi kita harus mengapresiasi ya, harus memuji teman kita karena sudah berusaha. Karena belum tentu diri kita juga lebih bagus dari dia. Nah, kita sebelumnya baca dulu ya. Mei dan teman-teman sudah bernyanyi dan menari sesuai tempo dengan baik. Saat tempo cepat, mereka bergerak cepat. Saat tempo lambat, mereka bergerak dengan lambat. Mereka melakukannya dengan riang gembira. Kegiatan mereka adalah pengalaman yang menyenangkan. Jadi, menyanyi di hadapan teman-teman itu suatu pengalaman yang menyenangkan ya. Begitu juga dengan anak-anak nanti di rumah membuat video, itu salah satu pengalaman yang menyenangkan juga. Nah, setelah selesai bernyanyi dan menari sesuai tempo, ibu guru memuji mereka. Mereka pun saling memuji. Nah, perhatikan ungkapan pujian di samping. Coba praktikkan dengan temanmu. Ungkapan pujian apa lagi yang dapat kamu sampaikan? Kita perhatikan di sini. Wah, kelompokmu sangat kompak, Mei. Lalu dijawab sama Mei, kelompokmu juga menyanyi sesuai tempo, Rina. Nah, mereka di sini saling memuji ya. Mei memuji Rina, Rina juga memuji Mei. Jadi mereka bukan saling ejek, malah justru mereka saling memuji satu dengan yang lain. Begitu juga dengan anak-anak ya, kita harus belajar bagaimana cara mengapresiasi apa yang dilakukan orang lain dengan cara memuji apa yang mereka lakukan ya. Tidak mengejek dan tidak disorain temennya ya. Jadi kita harus memuji. Nah, selain itu misalnya apalagi pujian yang bisa kita sampaikan kalau misalnya teman kita menyanyi nih di depan kita. Wah, bagus sekali ya suaramu. Atau wah, Kairan, kamu pintar sekali menari. Wah, Tiara, suaramu merdu sekali. Nah, seperti itu ya salah satu contoh ungkapan pujian. Ini juga contoh ungkapan pujian. Nah, di bawah sini ada ayo berlatih. Kita sama-sama berlatih soal nomor 1 dan 2 tersebut. Ya, jadi anak-anak kerjakan. Soal nomor 1 misalnya, salinlah kalimat pujian pada gambar yang tepat. Nah, nomor 1 ini dan ini gambarnya, kira-kira kalimat pujian yang mana? Yang ini atau yang ini? Adi hebat sudah bisa naik sepeda. Terus yang ini, masakan ibu lezat sekali. Jadi yang mana yang cocok sesuai gambar? Nanti anak-anak tulis di bawah sini. Ya.
Nah, untuk yang nomor 2, baca dan salinlah ungkapan pujian berikut. Yang A, suaramu merdu sekali. Jadi anak-anak hanya membaca, kemudian menyalinnya di bawahnya. Suaramu merdu sekali. Nah, tinggal disalin saja ya setelah anak-anak membacanya. Baik anak-anak, materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk kita bisa mengapresiasi apa yang dilakukan orang lain dengan cara memberi pujian ya. Ketika teman kita menyanyi, ketika ibu kita memasak, ketika teman kita melakukan hal yang hebat atau hal yang baik, jangan lupa kita untuk memuji mereka. Jangan lupa untuk mempraktekannya ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran ini. Nanti kita akan lanjutkan. Sampai jumpa.